Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pembelajaran pada pertemuan kali ini, kita sudah terlebih dahulu ya. Silakan ketua kelasnya memimpin doa segala macam. Ada yang tahu kamu daerah Jawa Tengah apa aja? Banyak ya. Nah kita nyanyi lagu sesuai oleh jamu. Bisa nggak? Oke, bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Suwe ora jamu, jamu godhong telo. Suwe biar lebih semangat kita berdiri aja ya yang pegang. Nanti 2 kali langsung saja. Bisa? Bisa ya? Nah, oke. 1, 2, 3. Suwe ora jamu, jamu godhong telo. Suwe ketemu pisan lagi. Suwe ora jamu, jamu godhong telo. Suwe ketemu pisan lagi. Boleh duduk kembali. Hari ini ada yang tidak masuk. Berapa orang? Berapa kita berdua? 2 ya, siapa saja? Gimana kabarnya hari ini? Semangat ya? Semangat? Kalian harus lari lagi. Ya, main bola. Kira-kira kalau belajar nanti fokus enggak? Fokus ya. Nah, supaya nanti kita lebih fokus dan semangat dalam belajar, kita explain dulu ya. Mau? Nanti explainnya kita nyanyi. Kalian tahu nggak lagu Kepala Pundak? Tahu? Oke. Nanti berdiri nyanyi bersama. Setelah itu ibu akan memberi instruksi. Instruksinya kalian lakukan apa yang ibu katakan. Jangan lakukan apa yang ibu lakukan. Paham? Oke, berdiri ya. Perintahnya dulu paham nggak? Lakukan apa yang ibu katakan. Jangan lakukan apa yang ibu lakukan. Nanti yang salah paham. Jadi fokus dan semangat. Siap ya? Siap? Siap. Kita nyanyi bareng dulu. 1, 2, 3. Kepala, pundak, lutut, kaki. Kepala, pundak, lutut.
beli es buat buka. Banyak suka ya. Biasanya beli es apa? Nah, kalau kabulas itu contoh bangun ruang apa tidak? Sudah belajar bangun ruang? Kabulas itu contoh bangun ruang apa tidak? Iya. Bentuknya apa? Oke. Pada selanjutnya, kalau benda di sekitar kalian ada yang berbentuk bangun ruang tidak? Ada? Ya, mari. Apalagi? Jadi pada pertemuan kali ini kita akan belajar mengenai bangun ruang. Bangun ruang tabung dan prisma. Lebih tepatnya kita akan belajar menghitung volume dari tabung dan prisma. Siap? Sebelumnya kita akan memberitahu. Jadi pada pembelajaran kali ini diharapkan nanti kita dapat memahami karakteristik dari bangun ruang tabung dan prisma segitiga. Selain itu juga kita diharapkan bisa menghitung volume dari bangun ruang tabung dan prisma segitiga. Selanjutnya nanti setelah diskusi anak-anak bisa mempresentasikan hasil diskusinya dengan baik. Nah, pada kegiatan hari ini kegiatan yang akan kita lakukan pertama menyampaikan materi, yang kedua nanti ada diskusi, selanjutnya ada presentasi, lalu mengerjakan soal evaluasi. Siap ya? Siap? Siap? Siap. Fokus ya. Oke, kita lanjut. Coba perhatikan video ini. Ada yang tahu ini wisata di mana? Belum tahu. Itu di Temanggung, Jawa Tengah. Nah, coba perhatikan lagi selanjutnya. Gambar ini, tahu nggak ini gambar apa? Tong apa? Tong air atau toren ya. Nah, dari kedua tadi video sama gambar ini, ada nggak bangun ruang yang kalian temukan? Bangun apa? Tabung. Apa lagi? Prisma segitiga. Oke, coba kita perhatikan lagi. Nah, di video ini coba perhatikan di sini. Bentuk rumah ini bentuknya apa? Bangun rumah atau bukan? Bentuknya prisma segitiga. Kalau yang tabung air tadi yang toren itu bentuknya apa? Tabung. Paham ya? Nah, apakah bangun ruang yang memiliki ruang itu dapat diisi dengan suatu objek atau benda? Bisa. Misalkan nanti tempat itu bisa diisi dengan air ya. Nah, gimana sih caranya kita menghitung kapasitas atau jumlah isi dari suatu bangun tersebut gimana? Menghitung volume. Ada yang tahu volume itu apa? Coba misalkan, nah suatu gelas itu kan diisi air. Nah, airnya seberapa itu? Atau gelasnya itu bisa menampung seberapa banyak air itu namanya volume dari gelas itu. Ada yang tahu tadi volume itu apa? Belum tahu ya? Jadi volume itu isi atau ruang di dalam suatu bangun ruang, atau bisa juga disebut seberapa banyak suatu bangun itu bisa menampung objek atau benda. Nah, bangun ruang itu bisa menampung sesuatu seperti air, gas, atau udara. Kasih fokus ya.
Bagus ya. Masih semangat? Lanjut. Nah, selanjutnya kita akan belajar karakteristik dari tabung dan prisma. Yang pertama ini balon apa? Tabung. Ada yang tahu sifat-sifat atau ciri-ciri tabung? Ya. Sisinya mana saja sih? Ada yang tahu? Ya, satu. Lalu dua tusuknya yang mana? Ini ya, ini namanya tusuk lembut. 1, 2, dan 0 titik sudut. Jadi tabung ini tidak memiliki titik sudut. Oke. Selanjutnya memiliki dua sisi datar. Yang mana? Bawah alas sama atas. Terus selimutnya berbentuk persegi panjang. Ini kalau dibuka selimutnya bentuknya persegi panjang. Selanjutnya rumus dari volume tabung. Tadi untuk mengetahui seberapa banyak isi dari suatu bangun ruang itu, kita bisa melakukan dengan mencari volumenya. Yang pertama, untuk mencari volume tabung, rumusnya yaitu luas alas dikali tinggi. Luas alasnya berarti alasnya ini berbentuk apa? Lingkaran. Ada yang tahu luas dari lingkaran rumusnya apa? Tahu? Ini yang apa ini? Coba kita salah satu. Ya, pi r pangkat 12 dikali t. Nah, pi di sini ini bisa pakai 22/7 atau 3,14. Nah, r-nya di sini itu jari-jari tabung. T-nya tinggi tabung. Jadi luas alasnya karena berbentuk segitiga, rumusnya pi r kuadrat. Ini luas alasnya ya, dikali tinggi tabungnya. Paham? Paham ya? Bingung? Bingung? Bingung apa paham? Paham? Oke, kita lanjut dulu. Selanjutnya, bangun ruang prisma segitiga. Sifat-sifatnya apa saja? Oke, 5 sisi. Mana saja? Depan 1, 2, 3, 4, 5. Tahu ya? 9 tusuk. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dan 6 titik sudut. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alas dan atapnya berbentuk segitiga. Selanjutnya untuk rumus dari volume prisma ini yaitu sama. Intinya bangun ruang itu kalau mau mencari volume rumusnya sama. Luas alas dikali tinggi. Nah, kalau prisma ini kan alasnya berbentuk apa? Segitiga. Rumus luas dari segitiga itu setengah dikali alas segitiga dikali tinggi segitiga. Kalau di sini alas segitiganya yang mana? Ini ya. Tinggi segitiganya berarti dari sini. Jadi di sini ini adalah K, ini T. Paham? Rumusnya boleh dicatat dulu.
69. Kita latihan soal. Ada yang mau membacakan soalnya? Salah satu. Masih yang depan. Jadi dari soal itu diketahui jari-jari kakinya berapa? Soalnya yang keras ya. Jari-jarinya berapa? Ini kakinya berapa? Yang dicari apa? Rumus dari formula tadi berarti apa? B sama dengan P M kuadrat dikali ini bisa ditulis juga P dikali M kuadrat itu berarti F dikali R ya. F dikali R dikali T. Nah, T nya berapa? 22 dikali R nya berapa? 7 dikali 7. T nya berapa? 20. Nah, 7 sama 7 bisa disederhanakan tidak? Bisa ya. 7 dibagi 7 berapa? 7 dibagi 7 1. Ini untuk menyederhanakan dibagi dengan angka yang sama. Nah, berarti yang 22 dikali 1 berapa? 22 dikali 7 22 dikali 7 2 dikali 7 berapa? 14. Ini angka 5 2 dikali 7 14. Ditambah 1 15. Jadi 154 dikali 20. Ini dikali 20. 4 dikali 0 berapa? 5 dikali 0 berapa? 1 dikali 0 berapa? 4 dikali 2 5 dikali 2 1 dikali 2 ditambah 1 ini dijumlah nolnya turun ya. 0 ditambah 8 berapa? 0 ditambah 0 tiganya. Jadi volume dari tabung dengan jari-jari kursi dan tingginya 20 cm itu adalah 3080 cm. Satuannya pangkat 3 ya. Ini bisa? Bisa? Paham nggak? Coba dilihat. Kita diskusinya dibagi menjadi 3 kelompok berdasarkan tes yang kemarin sudah dilakukan ya. Didengarkan. Yang pertama untuk kelompok visual nanti duduknya di sini ya. Yang pertama ada Talita, yang
Umar, Randy, Farel, Alta, Alfareza, Hafid, Alif. Benar ya? Diingat-ingat ya. Yang kedua kelompok auditori. Nanti bentuknya di sini kelompok auditori. Namanya Satria, Alia, Diajeng, Hanindia, Akila, Kurnia, Safia, Mahesa. Yang ketiga kelompok kinestetik, nanti duduknya di sebelah sini. Namanya Rizkina, Alvino, Abda, Sylvia, Java, Devan, Saka, Ramadan. Ada yang belum disebut? Satu. Nanti bisa ikut kelompok kinestetik. Risma belum. Belum kemarin ya mas. Nanti ikut di kelompok visual. Sekarang kita sesuai kelompoknya masing-masing. Siapkan video pembelajaran nanti dilihat bersama-sama. Yang kedua kelompok auditori, nanti Ibu akan jelaskan secara langsung, secara lisan. Yang ketiga untuk kelompok kinestetik, nanti bisa melihat materi yang sudah ditempel. Nah, selama proses pembelajaran itu nanti yang dianggap penting dicatat. Paham? Paham enggak? Ada yang mau ditanyakan? Yang kelompok kinestetik paham? Ada. Kelompok auditori paham? Kelompok visual paham? Sama lagi. Yang kelompok kinestetik boleh mulai melihat materi. Dari kabin itu jenisnya apa? Luas apa? Bisa nanti sambil dicatat ya. Yang di sana ada. Kan sudah tahu rumus dari volume tabung itu luas alas dari tinggi. Luas alasnya gimana? Rumusnya? Itu ya, rumus dari volume tabung itu luas alas karena alasnya tersebut lingkaran, jadi luas lingkaran itu kan F kuadrat dikali tinggi dikali tinggi. Mbak perhatikannya sini ya, perhatikannya sini. Volume tabung tadi F kuadrat dikali T. Selanjutnya untuk volume Risma nanti apa?
Luas alas alasnya apa? Setengah dari alas segitiga dikali tinggi segitiga, lalu dikali dengan tinggi sebuah tabung memiliki jari-jari 8 cm dan tinggi 10 cm. Hitungan volume dari tabung tingginya 10 cm. Hitungan volume dari tabung tersebut. Iya. Saya sama dengan pi r kuadrat dikali t. Volume kemudian pi-nya pakainya di sini kan tidak merupakan 7 ya, jari-jarinya kan bukan angka 7 atau merupakan 7, jadi kita gunakan pi yang 3,14 dikali r kuadrat, berarti r nya 8 pi kuadrat dikali indikasinya berapa? 10. Tolong, kita ini nggak bisa. Ini juga loh. Lalu kalau dirumuskan maka r lebih saja. Jadi setengahnya dari diameter ini jadi jari sini tengah sampai sini r. Berarti artinya berapa? R-nya separuhnya dari bawah sampai ke desimeter. Ini satunya desimeter. Volume dari tabung ini berarti pi r kuadrat dikali t. Saya sama dengan pi r kuadrat dikali t. R kuadrat ini kan sama dengan r kali r. Pi dikali r dikali r dikali t. Pi-nya karena di sini jari-jarinya bukan kali patan itu, kita pakai yang 3,4. Ini kan ada dua, yang satu 22,7 atau 3,14. Nah ini karena kita beri kata 7 karena ini bukan kelipatan 7, kita pakai yang 3,14. Ini 3,14 3,4 kali 10.
Ini di sini. 4 kali 4 kan 16. 16 kali 10 160. 16 dikali 10. 6 kali 0 1 kali 0 6 kali 1 1 kali 1 ini 2. 0 tambah 6 satunya 2. 190. Jadi 3,14 dikali 160. Ini 190. 4 dikali 0 kan 0. 1 dikali 0 ya, jangan kami dulu. Kaminya nanti kami. 4 dikali 0 0. 1 dikali 0 0. 3 dikali 0 0. 4 dikali 6 4 dikali 6 24. 24 di sini 24 nyimpen 2. 1 dikali 6 berapa? 6 tambah 2 8. 3 dikali 6 3 kali 6 berapa? 4 kali 1 1 kali 1 1. 3 kali 1 di sebelahnya kanan bawahnya batas, jadi masih sedikit perhatikan tidak paham. 4 0-nya turun ya, terus 0 ditambah 4 berapa? 0 ditambah 8 ditambah 4 12. Simpan 1 ditambah 8 9. 9 ditambah 1 10. Simpan 1 ditambah 1 2 ditambah 3. Karena di sini coba perhatikan angka 3,14 ini. Ini di belakang komanya ada berapa angka? 2. Berarti di sini ini kan awalnya berarti gini ya. Terus komanya maju 2 kali. Berarti di sini jadi 502,40 desimeter pangkat 3. Kalau volume satuannya pangkat 3. Paham? Yang Krisna dipelajari yang ini. Memiliki alas segitiga 16 cm, tinggi segitiga 7 cm. Tinggi Krisnanya 22 cm. Itulah volume Krisna segitiga tersebut. Tinggi Krisnanya 22 cm. Sekarang volume dari Krisna segitiga. Sekarang kita buat ya. Kita buat ini saja. Alasnya berapa? 16. Tinggi segitiga. Tinggi Krisna beda. Tinggi Krisnanya berapa? 56
Lupa. Yang ini kan tapi ada yang nggak ada. Ada sebenarnya dikasih tahu ya. Yang pertama tidak. Tidak. Ya udah di sini dulu. Sudah ya, kita lanjut dulu di kelompok. Akan membagikan KBT ke masing-masing kelompok. Selanjutnya yang kelompok auditori. Nanti membuat bangun tabung verifikasi. Ukurannya nanti sesuai di soal. Sudah dibaca dulu. Semangat.